Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Rahasia tersembunyi di balik tanah Masjid Al-Aqsa. Buat Israel halalkan segala cara untuk merebutnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rahasia tersembunyi di balik tanah Masjid Al-Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mengapa pasukan Israel mati-matian ingin merebut Al-Aqsa dari Palestina? Pada tahun 2013, sebuah rancangan undang-undang Israel memberi hak orang Yahudi untuk berdoa di Esplanade Masjid Al-Aqsa. Rancangan undang-undang yang dibahas di parlemen Israel itu menunjuk waktu dan ruang bagi orang Yahudi yang ingin berdoa di sana. Meski demikian, situs ini adalah tempat suci dan eksklusif bagi umat Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sejak Palestina ditaklukkan umat Muslim pada abad ke-7, masjid itu telah dibangun. Namun pada tahun 1967, Israel menduduki situs tersebut dan peristiwa provokatif terjadi. Pada tahun 1969, seorang Kristen Zionis Australia bernama Dennis Mikhail Rohan membakar mimbar Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 1982, Alan Goldman, seorang tentara Yahudi berasal dari Amerika, Israel menembakkan senapan otomatis ke jamaah di Dome of the Rock dan menewaskan 2 dan melukai 11 orang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tahun 200 pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon mengunjungi kawasan itu ditemani 1.000 polisi dan menyatakan bahwa situs itu akan tetap abadi di tangan kita. Sebuah kalimat dan tindakan yang memicu intifadah atau perlawanan kedua antara Palestina dan Israel. Orang-orang Muslim melihat setiap perambahan Yahudi di situs itu sebagai serangan terhadap kepercayaan mereka. Lantas, sebuah masjid keramat yang suci bagi umat Islam, mengapa begitu diinginkan oleh orang Yahudi? Memang apa yang diyakini oleh mereka? Seperti dikutip dari Al Jazeera, Masjid Al-Aqsa adalah sebuah masjid yang dibangun di atas bukit bait suci yang paling keramat bagi umat Yudaisme. Sementara bagi umat Muslim, situs itu disebut The Haram Al-Zarif atau tempat kudus yang mulia, satu dari 3 tempat suci selain Mekah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Template Mount dalam keyakinan Yahudi dikenal sebagai Har Habayit dalam bahasa Ibrani. Secara tradisional diyakini bahwa sebagai tempat di mana Abraham menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan. Dia membawa putranya Ishak untuk dikorbankan. Kemudian Temple Mount juga diyakini sebagai situs dari kuil Yahudi kuno yang dibangun oleh Raja Salomo dan dihancurkan oleh Babel tahun 586 Masehi. Kedua dibangun pada abad ke-6 Masehi sebelum dihancurkan orang Yahudi dan diasingkan 70 oleh Kekaisaran Romawi.
Orang Yahudi berkeyakinan bahwa kuil ketiga akan dibangun selama zaman Mesianik atau zaman kedatangan Mesias Isa Al-Masih. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sejak pasukan Israel mendapatkan kendali atas Yerusalem selama perang 6 hari tahun 1967, bangsa Israel memperluas kedaulatannya atas situs tersebut, meskipun banyak orang yang menganggapnya itu tidak sah. Saat ini Temple Mount dapat diakses siapa saja, termasuk ke dalam Dome of the Rock yang dibatasi untuk umat Islam. Meskipun ada beberapa gerbang untuk mengakses situs tersebut, non-muslim harus masuk melalui gerbang Murgarbi yang terletak di tembok barat. Keamanan Israel mengontrol titik masuk pada saat-saat ketegangan memuncak. Israel kadang-kadang menutup situs itu bagi para pengunjung, termasuk umat muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, orang Israel juga mengklaim tempat itu suci. Sampai beberapa tahun yang lalu, kepala rabi di Israel dengan tegas melarang orang Yahudi untuk berdoa atau bahkan berjalan di daerah yang dikenal orang Yahudi sebagai Temple Mount. Sebaliknya, orang Yahudi taat hanya akan berdoa di dinding luar, tetapi di dalam beberapa tahun terakhir, para rabi tampaknya agak melonggarkan larangannya dalam hal ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, dalam beberapa hari ini, Israel kembali melancarkan serangan di jalur Gaza. Lebih dari selusin warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza yang terkepung, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, seperti melansir Al Jazeera Senin tanggal 10 bulan 10 2023. Hal itu terjadi setelah Hamas meluncurkan roket dari wilayah pesisir menuju Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Senin bahwa 20 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan itu. Sedikitnya 65 orang lainnya terluka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Hamas, entitas yang berkuasa di Gaza, menembakkan puluhan roket ke Israel, termasuk serangan yang memicu sirine serangan udara sejauh Yerusalem setelah ratusan warga Palestina terluka oleh pasukan Israel yang menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Hamas telah memberi ultimatum kepada Israel untuk menghentikan pasukan dari Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam yang juga dihormati oleh orang-orang Yahudi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketegangan di Yerusalem telah dipicu oleh pengusiran paksa keluarga Palestina yang direncanakan dari lingkungan Sheikh Jarrah dan oleh serangan pasukan Israel di Al-Aqsa. Salah satu malam paling suci di bulan Ramadan yang tahun kemarin, mereka diserang oleh bangsa Yahudi. Dari situlah kenapa banyak yang terluka, bisa sampai ribuan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah rahasia tersembunyi di balik tanah Masjid Al-Aqsa yang membuat Israel menghalalkan segala cara untuk merebutnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini
dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.